Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Endang Sri Rahayu dari kelas A14. NIM 228113069. Kali ini saya akan memaparkan tentang resume materi 1 sampai 7 pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Sebelumnya pendahuluan. Menurut Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan atau menyebarkan informasi. Dari pengertian tersebut, teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi komputer saja, tapi juga teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, teknologi informasi merupakan hasil perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Dahulu, teknologi informasi dikatakan merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Apa itu teknologi informasi? Definisi teknologi informasi yaitu teknologi informasi adalah bidang keilmuan yang meliputi teknologi komunikasi untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan data atau informasi melalui jalur komunikasi yang cepat. Kalau menurut Wikipedia, teknologi informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai informasi. Kemudian, perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Yang pertama adalah pada masa prasejarah. Biasanya pada masa itu ditandai dengan menggambar di dinding-dinding gua, menggunakan asap untuk memberi tanda peringatan atau bahaya, atau meminta bantuan. Kemudian dapat juga menggunakan tulisan pada tahun sekitar 3000 sebelum Masehi pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Kemudian yang kedua adalah pada masa modern. Ini merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi, karena saat ini sudah banyak alat dan sistem yang canggih untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan mengelola informasi yang telah banyak diciptakan di masa ini, seperti surat kabar, telepon, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Lantas, apa saja fungsi dan contoh peralatan pada teknologi informasi? Fungsi utamanya yaitu dari peralatan teknologi informasi digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui media cetak maupun elektronik. Contoh-contoh alat yang termasuk ke dalam peralatan teknologi informasi dan teknologi adalah 1. Personal komputer, laptop, notebook, atau tablet. Kemudian cash register, kemudian email, kemudian radio dan televisi, serta telepon dan smartphone. Selanjutnya adalah komponen-komponen utama sistem teknologi informasi yang terdiri dari 1. Perangkat keras atau hardware, yaitu terdiri atas input device seperti keyboard, mouse, mikrofon, kamera. Lalu processing unit atau CPU terdiri dari komponen aritmatika dan logika, unit kontrol, dan main memory. Selanjutnya, output device terdiri dari monitor, proyektor, speaker, dan lain-lain. Kemudian storage meliputi hard disk dan flash disk. Untuk yang kedua adalah perangkat lunak atau software, terdiri atas sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, dan lainnya. Kemudian aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa pemrograman, terdiri atas Java, Python, PHP, pemrograman C++, JavaScript, Ruby, Swift, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bahasa query seperti SQL. Yang terakhir adalah perangkat otak atau
Brainware. Brainware merupakan pengguna komputer, contohnya yaitu programmer, sistem analis, administrator database, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perangkat lunak produktivitas. Perangkat lunak produktivitas berarti aplikasi atau program apapun yang memungkinkan seseorang menghasilkan atau membuat antara lain grafik, database, dokumen, presentasi, klip audio atau video, dan lembar kerja. Nah, berikut ini adalah macam-macam aplikasi perangkat lunak produktivitas, yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, LMS, dan masih banyak lagi. Kita masuk pada perangkat lunak produktivitas yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan baik dalam membuat, mengedit, dan memformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file ataupun hard copy atau hasil print. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Microsoft Word. Fungsinya antara lain 1. Pembuatan dan pengeditan dokumen. 2. Memformat dan menyimpan dokumen. 3. Mencetak dokumen. 4. Sebagai alat kolaborasi. 5. Melayout dokumen. 6. Mendesain dengan template yang disediakan. 7. Membaca dokumen. Yang terakhir adalah mereview dokumen. Kemudian manfaatnya adalah dapat mengolah kata dengan mudah, mampu meminimalisir kesalahan dalam penulisan, kemudian meminimalisir penggunaan kertas, penggunaan yang lebih fleksibel, dan memiliki panel navigasi yang mudah untuk pemula. Kemudian dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian, perangkat lunak produktivitas yang kedua adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah merupakan salah satu program dari Microsoft Office. Program ini berupa lembar kerja yang dapat mengolah data secara otomatis dan data-data yang diolah berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi atau formula, pengolahan data dan tabel, kemudian pembuatan grafik dan manajemen data. Manfaat Microsoft Excel adalah untuk fungsi utamanya, yaitu untuk mengorganisir data, menghitung data, membuat grafik. Excel juga dapat digunakan untuk membuat laporan dan menganalisis data. Kemudian manfaatnya bisa memudahkan kita dalam menganalisa data yang berbentuk tabel dan juga grafik. Lalu ketersediaan formula yang banyak sehingga memudahkan kita untuk membuat satu rumus yang sulit dan variatif. Kemudian untuk memudahkan menganalisa kesalahan rumus di setiap tahap perhitungan pada rumus yang panjang dengan fasilitas trace error. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak produktivitas yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint adalah merupakan sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Lantas apa fungsi Microsoft PowerPoint? Banyak sekali ya. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mempermudah melakukan proses presentasi, kemudian membuat materi presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat gawai. Yang ketiga, memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi, serta template yang akan dipergunakan. Yang keempat, mempermudah dalam proses pembuatan, kemudian pengaturan, dan mencetak berbagai slide. Yang kelima, memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. Yang keenam, membuat bahan presentasi lebih hemat karena menggunakan soft copy dan tidak boros kertas. Lalu, menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.
Kemudian memengaruhi audien atau pendengar dengan suatu gagasan teks, audio, dan visual. Lalu memotivasi dan menginspirasi audien agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti. Lalu membuat audiens atau pendengar bisa mencetuskan ide atau gagasan baru sesuai keinginan yang melakukan presentasi. Yang terakhir, dapat menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja menjadi lebih sederhana. Selain banyak sekali fungsinya, maka Microsoft PowerPoint banyak juga manfaatnya, yaitu untuk mempermudah dalam membuat presentasi, kemudian membuat materi presentasi lebih mudah diakses, lalu membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik, lalu menyediakan materi pembelajaran, kemudian membuat bahan presentasi menjadi lebih hemat, lalu membuat cerita lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Kemudian mempengaruhi audiens atau pendengar dan meningkatkan daya kreativitas, imajinasi, dan minat baca. Perangkat lunak produktivitas yang keempat adalah Learning Management System atau biasa disingkat LMS. Apa LMS? Merupakan jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online yang digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja maupun pengguna eksternal melalui internet. Setelah pengertian di depan, ini ada tujuan, fungsi, dan manfaat LMS, yaitu tujuannya secara umum untuk memudahkan para pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengatur interaksi online antara peserta didik dan instruktur, serta memperingkas tugas administrasi seperti pemberian tugas, pengumpulan jawaban, dan penilaian. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu para pengajar atau pendidik atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan, kemudian mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Kemudian ada manfaatnya juga, yaitu untuk agar lebih hemat waktu dan biaya, menyediakan bahan ajar dalam berbagai format, praktis dan fleksibel, mudah untuk mendokumentasikan berkas, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Lalu meminimalisir siswa ketinggalan materi belajar. Kemudian menganalisis perkembangan siswa dengan mudah. Kita masuk pemaparan selanjutnya adalah tentang pemanfaatan teknologi informasi. Merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian manfaat teknologi informasi dalam pendidikan itu bagaimana? Sebagai alat teknologi informasi misalnya dalam mengelola kata, mengelola angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk dipakai sebagai alat bantu bagi pengajar atau siswa untuk membantu pembelajaran, guru dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Sekarang kita ulas dulu apa yang dimaksud dengan internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses ke berbagai sumber daya secara cepat dan efisien. Kemudian, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Lalu, pembelajaran PAI merupakan proses interaktif yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Selanjutnya, manfaat internet dalam pembelajaran PAI. Apa saja?
Yang pertama adalah mencari materi yang menarik seperti di YouTube, Al-Quran Digital, dan Google. Kedua, media tempat berdiskusi dan bertukar informasi melalui media sosial. Yang ketiga, membantu jalannya belajar mengajar. Yang keempat, internet dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, kelebihan internet dalam pembelajaran PAI. Internet mempunyai karakteristik tertentu yang sangat relevan bagi kepentingan pendidikan yang memungkinkan adanya penyebaran informasi secara luas, merata, cepat, seragam, dan terintegrasi, sehingga dengan demikian pesan dapat disampaikan sesuai dengan isi yang dimaksud. Di samping itu, internet menjadi partner guru dalam rangka mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif, efisien, dan produktif sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan anak didik. Juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Faktor positif lain adalah guru bisa menyiapkan perangkat pengajar dengan mengambil dari internet seperti program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Selain itu juga bisa menjadi jembatan untuk berhubungan dengan sekolah-sekolahan lain. Manapun, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan internet dalam pembelajaran PAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan internet akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau disingkat HAKI. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, bisa menjadi berakibat fatal. Berikut ini adalah pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam pada aspek kognitif atau pengetahuan. Yang pertama, contohnya mencari contoh peristiwa penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari di internet, kemudian menganalisisnya. Yang kedua, mencari artikel tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, kemudian menganalisisnya. Kemudian mencari ayat Quran Surat Al-Hujurat ayat 49 di internet serta mencari keterkaitannya dengan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, kemudian menganalisisnya. Yang keempat, mencari makna iman kepada qada dan qadar di internet dan menghubungkannya dengan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya, kemudian menganalisisnya. Yang kelima, mencari dalil nakli tentang adanya qada dan qadar di internet, kemudian menganalisisnya. Dan masih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran yang lain, pemanfaatan-pemanfaatan yang lain. Kedua, pemanfaatan internet dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada aspek afektif atau sikap adalah satu, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah dari internet dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Kemudian menyajikan makna empati terhadap sesama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dari internet dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. 3. Menyajikan contoh penerapan jujur dan menepati janji dari internet, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dari film motivasi dari YouTube dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dari film motivasi di YouTube dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi pemanfaatan lainnya. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan internet dalam pendidikan agama Islam pada aspek psikomotorik, yaitu satu, mencari contoh bersuci dari hadas dan najis di YouTube kemudian mempraktikannya. Kedua, mencari contoh sholat berjamaah di YouTube kemudian mempraktikannya. Yang ketiga, mencari contoh sholat Jumat di YouTube dan mempraktikannya. Keempat, mencari contoh sholat jamak dan qashar di YouTube dan mempraktekannya. Yang kelima, mencari contoh ibadah haji di YouTube dan mempraktikkan manasik haji. Seperti itu, masih banyak penerapan yang lain atau pemanfaatan yang lain. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi berbagai dampak penggunaan internet? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dalam diri dan berupaya
untuk memenuhi kewajiban sebagai pelajar. Yang kedua, menggunakan internet dengan tujuan mencari informasi yang positif. Yang ketiga, memahami lebih dalam mengenai pengoperasian internet agar tidak tersesat saat menjelajahi dunia maya. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang menyimpang dan tidak mencoba-coba. Yang kelima, saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran. Yang keenam, mengajarkan moral dan etika yang baik kepada peserta didik. Memberi motivasi mengenai pola kepribadian yang baik. Kemudian yang terakhir, memberitahu situs-situs yang menarik dan layak dikunjungi peserta didik. Kehadiran orang tua sebagai pengawas saat anak menjelajah internet. Dari kesekian tadi, kesimpulan saya sebagai berikut, bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah menyebabkan banyak perubahan, termasuk di bidang pendidikan terutama PAI, yang melahirkan konsep pembelajaran yang praktis dan efisien. Kemudian mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pendidikan madrasah, meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, dan memfasilitasi dakwah Islamiyah. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh guru PAI untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu lagi dalam video yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.